Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Bapak-Ibu saudara terkasih dimanapun saudara berada saat ini, saya percaya bahwa kasih setia Tuhan limpah atas kita. Kebaikan demi kebaikan Tuhan sudah sediakan atas kita hari ini. Amin. Mari bersama-sama dalam ibadah online kami menyapa Bapak Ibu semuanya. Dimanapun saudara berada, saya yakin bahwa Yesus di Allah yang selalu baik atas hidup kita. Mari kita mau hampiri Tuhan pada hari ini. Mari bersama-sama kita mau tunduk kepala dan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kembali Engkau berikan satu kesempatan lagi Tuhan untuk kami kembali menikmati hari yang baru, hidup yang baru. Hari ini Tuhan, kami rindu menaikkan syukur kami. Mari Roh Kudus penuhi setiap kami. Kami mau bawa penyembahan yang terbaik. Kami mau bawa hati kami, hati yang sungguh-sungguh mau menyembah-Mu. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami bawa rindu kami menghampiri hadirat-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika kami membangun mezbah dengan rasa syukur kami percaya Engkau ada di situ. Amin. Kerjakan karya-Mu atas kami hari ini Tuhan. Ini waktu kami, waktu yang terbaik kami berikan hari ini. Kami mau Tuhan lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau Tuhan berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan hari ini. Kalau kami ada semuanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap memberikan rasa syukur kami, cinta kami, rindu kami. Di dalam nama Yesus kami mulai acara ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu saudara terkasih dimanapun saudara berada saat ini. Bawa hatimu yang rindu. Bila setiap mulut, setiap hati saat ini. Kami mau bawa di hadirat-Mu Tuhan. Ada nyanyian dan keluar dari mulut kami. Dan semua itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan yang di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu.
cinta padamu, bawaku mendekat padamu, dari dalam hadirat-Mu. Ini setiap rindu kami Tuhan, bahwa kami masuk lebih dalam lagi untuk menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan yang baik. Hadirat-Mu, ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu, Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segenap hidupku, ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat. Segenap hidupku, ku mengasihi-Mu, Yesusku, Dengan pernyataan setiap ku kami cinta Tuhan, kami padamu, mengasihi Engkau lebih dari hidup kami. bawaku Terima kasih Tuhan. mendekat padamu, kali dalam hadirat. Segenap hidupku, Segenap hidupku, ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku, ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Bersama-sama segenap hidup, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan nyatakan cinta. Ini kami Tuhan, ini kami yang mengasihi, ini kami hati yang rindu dan lapar akan Engkau. padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat. Lebih lagi, Segenap hidupku, ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. bawaku mendekat Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu.
sesuatu yang menghambat kami menghampiri Engkau Tuhan. Kami mau taruh semuanya. Sebab kami tidak mau ada satupun yang menghalangi kami untuk kami berjumpa dengan Yesus. Biarkan kami mengalami Tuhan pagi hari ini. Tuhan, kami rindu Engkau memulihkan setiap hati kami. Engkau memulihkan hubungan kami dengan Engkau Bapa yang baik. Engkau mutiara terindah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami indah. Jadikan kami mulia Tuhan. Seperti Engkau Bapa yang mulia. Satu kerinduan kami Tuhan. Ajar kami terus setia sampai akhir hidup kami. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Katakan, Tuhan Yesus, kerinduan hati. Ini setiap rindu kami. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Katakan lebih lagi bagi Yesus kita. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai
sukacita limpah. Hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Amin. Mari bersama-sama kita rayakan kemenangan kita. Dia Yesus satu-satunya pengharapan dan sukacita kita. Haleluya. Bersama kita bersuka karena Yesus. Temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan, karena bebanku pun ringan kita, samaku ada di dalammu. Bawa sukacita, pengharapan dan kehidupan, kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan rohmu, janjimu yang telah melukiskan, ku punya rancangan yang indah. Salam sukacita, pengharapan dan kehidupan, kau beri kekuatan, haleluya. Sukacita, pengharapan dan kehidupan, kau beri kekuatan, haleluya, sukacita selamanya. Haleluya. Biarlah Yesus disenangkan atas pujian dan penyembahan kita pagi hari ini. Mari bersuka karena Yesus memberikan kemenangan atas hidup kita. Sukacita, pengharapan dan kehidupan, kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Sukacita, pengharapan dan kehidupan, kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Sukacita, pengharapan dan kehidupan, kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Terima kasih Tuhan, berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus kita. Yesus ajaib, Yesus perkasa. Biarlah pada siang hari ini, pada pagi hari ini, kita mau lebih lagi rayakan kemenangan kita. Yesuslah satu-satunya dalam hidup kita. Haleluya. Hidup ini pertandingan iman kita. Tiap orang turut berlomba, melatih tubuhku seluruhnya. Hidup ini
iman kita, setiap orang turut berlomba untuk melatih tubuhku seluruhnya. Hidup ini pertandingan iman kita, setiap orang turut berlomba untuk melatih tubuhku menguasai seluruhnya. Terima kasih Tuhan, buat sukacitamu. Terima kasih Tuhan, buat hidup baru yang Tuhan berikan di atas kami. Biarlah pertandingan iman kami dimulai. Biarlah sukacita lingkupi setiap kami. Haleluya. Berlari untuk memperoleh mahkota abadi. Berlari. Untuk memperoleh mahkota abadi. Berlari. Bagi Yesus kita, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat sukacita, buat kemenangan yang sudah Tuhan beri atas kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau siapkan Tuhan, tubuh, jiwa dan roh kami untuk firman-Mu. Kau yang tahu setiap hati kami Tuhan. Kau yang telah mengenal siapa kami. Jangan biarkan kami Tuhan mendua hati. Jangan biarkan kami berpaling daripada kasih-Mu Tuhan. Bahwa hati kami selalu terpikat akan Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini. Kalau saat ini Tuhan, di hari-hari ini kami menghadapi ketakutan-ketakutan. Dekap kami Tuhan. Jika pada hari ini, akhir-akhir ini kami mengalami keraguan-raguan, peluk kami. Jangan biarkan Tuhan kami berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Jangan biarkan kami berjalan sesuai dengan pemikiran kami sendiri. Tapi biarlah Tuhan, Kau yang menopang kami, Kau yang menuntun kami. Karena di dalam kuasa-Mu, di dalam janji-Mu, kami memperoleh kemenangan demi kemenangan atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini pujian kami Tuhan. Dengan kesungguhan hati kami mempertaruhkan seluruh hidup kami yang terbaik untuk Engkau penolong kami. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu ku pertaruhkan seluruh hidupku, sebab Kaulah Tuhan
satu-satunya pengharapanku, sumber kuatku. Semua kebaikanmu dan kemurahanmu, itu yang selalu beserta hidupku. Namamu yang menjadi jaminan pertolonganku, masa depanku. Ku serahkan segalanya di tangan
Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, bahwa pada masa-masa ini Tuhan, bahwa dalam masa pandemi ini, Kau masih menyertai dan memberkati keluarga kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu. Apapun keadaan rumah tangga kami saat ini, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa pertolonganmu sempurna adanya. Pemeliharaanmu Tuhan sempurna adanya Tuhan. Dan justru Tuhan melalui proses yang kami alami hari demi hari Tuhan. Ini adalah proses pembentukanmu bagi setiap keluarga Tuhan. Untuk kami menjadi indah di hadapan-Mu, untuk kami menjadi lebih serupa dengan Kristus. Karena itu Tuhan, kami serahkan Tuhan untuk setiap pendengar saat ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami, tutup bungkus dengan kuasa darah penebusan-Mu. Dan kami percaya Bapa, di dalam nama Yesus kami akan melihat kelepasan yang datang daripada-Mu. Kami akan melihat kebahagiaan yang datang daripada-Mu Tuhan. Karena itu kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa mujizat terus mengalir, membentuk rumah tangga kami menjadi lebih indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bila sebentar kami hendak mendengar firman-Mu, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Bapa, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami percaya firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak segala kuasa yang menghalangi berkat-Mu turun dan sampai kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk tim PAW yang sangat luar biasa yang sudah memberkati kita semua pada hari ini. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, home sweet home atau rumahku surgaku adalah kerinduan daripada setiap kita. Kerinduan bagi setiap anak-anak Tuhan. Bagaimana bisa memiliki keluarga seperti di surga. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, home sweet home biasanya menjadi kerinduan daripada setiap anak-anak Tuhan atau setiap kita yang akan membentuk rumah tangga yang baru. Nah, kalau kita flashback sejenak Bapak Ibu, ketika kita hendak memasuki rumah tangga yang baru, kita pasti sudah berpikir, apa yang akan saya lakukan? Sebagai seorang istri, saya akan begini. Sebagai seorang suami, saya akan begitu. Dan nanti kalau Tuhan percayakan anak-anak kepada kami, maka kami akan mendidik anak kami seperti ini, seperti itu. Nah Bapak Ibu, setiap kita pasti memiliki kerinduan, rumahku, surgaku ada di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana saat ini? Setelah sekian waktu, sekian tahun kita membentuk rumah tangga, adakah rumahku, surgaku masih menjadi kerinduan dari setiap kita? Adakah home sweet home menjadi impian daripada kita? Mungkin hari-hari ini kita sudah menjadi putus pengharapan. Kita menganggap bahwa rumahku surgaku itu hanya slogan saudara. Karena apa? Karena kita sudah lelah, kita sudah capek dengan keadaan yang kita alami. Masalah yang bertubi-tubi hadir di dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita menyerah. Kita berkata bahwa home sweet home atau rumahku surgaku hanya impian belaka. Tidak mungkin terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jadikan impianmu itu bahwa rumahku surgaku itu tetap menjadi impian kita. Harus kita wujudkan di dalam rumah tangga kita. Dan saya percaya apapun keadaan rumah tangga kita saat ini, bersama dengan Yesus kita akan bisa mengubah keadaan kita saat ini. Keluarga kita saat ini yang mungkin sudah berantakan, yang mungkin sudah mengalami banyak masalah. Tetapi bersama Yesus selalu ada jalan keluar. Karena itu Bapak Ibu, jangan pernah menyerah. Jadikan
tetap bahwa rumahku sebagai surgaku. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita mencoba memahami pengertian kata daripada rumahku, surgaku. Rumahku, yang dimaksud rumah di sini adalah bukan bangunan fisik yang bahasa Inggrisnya a house. Tetapi yang dimaksud adalah bangunan hati atau a home. Ya Bapak Ibu, jadi sekalipun rumah kita secara fisik bangunannya luar biasa indah, bagaikan istana. Tetapi kalau di dalamnya tidak ada damai sejahtera Kristus, tidak ada sukacita ilahi, maka rumah tangga yang indah, rumah bangunan yang indah itu terasa hampa. Saat penghuni rumah itu ada di rumah, tidak merasakan damai sejahtera. Tetapi sebaliknya saudara, mungkin bangunan rumah itu secara fisik sederhana. Tetapi ketika ada Kristus di dalamnya, ada bangunan hati yang luar biasa bersama Kristus tinggal di dalamnya, maka rumah yang sederhana itu pun bisa menjadi home sweet home. Bisa menjadi rumahku, surgaku. Karena itu Bapak Ibu, jangan pernah menyerah. Mari saudara, kita bangun rumah kita sebagai surga di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian arti kata surga. Apa yang dimaksud dengan kata surga di sini? Mungkin secara harafiah saudara. Kalau saudara ditanya, apa arti kata surga? Maka saudara akan berkata bahwa surga adalah tempat Allah bertahta. Tempat yang indah, tempat yang kudus, tempat yang kekal. Dan di surga tidak ada ratap tangis dan kertak gigi. Di surga tidak ada dosa. Nah bagaimana kalau kita kaitkan dengan rumahku, surgaku Bapak Ibu. Nah jika kita memiliki rumah di mana Allah bertahta. Ini yang menjadi sebuah pertanyaan kita. Kalau kita rindu rumah kita menjadi surga di bumi ini. Adakah Allah bertahta di dalam rumah tangga kita? Jangan-jangan saudara, yang memerintah rumah tangga kita bukan lagi Allah, tetapi diri kita sendiri. Mari Bapak Ibu, kita mulai hari ini menempatkan Allah sebagai kepala rumah tangga kita. Izinkan Allah bertahta di tengah-tengah keluarga kita. Kemudian tempat yang indah, tempat yang kudus, tempat yang kekal. Adakah rumah kita hari-hari ini menjadi indah di pemandangan kita? Indah bukan secara fisik, tadi sudah saya jelaskan. Tetapi indah di dalam bangunan hati. Kemudian tempat yang kudus. Kudus, tidak ada dosa di dalamnya. Segala sesuatu dilakukan di dalam kemurnian hati sesuai dengan firman Tuhan. Berapa banyak dari rumah tangga kita saat ini masih tinggal di dalam kekudusan. Saya berkata bukan berarti kita tidak pernah salah. Mungkin saudara tanpa sadar kita terpeleset. Tetapi kalau kita menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang kudus. Maka pada saat kita terpeleset jatuh di dalam dosa. Kita cepat-cepat bangkit dan kembali di dalam kekudusan. Bukannya kita malah tinggal di dalam dosa. Adakah rumah tangga kita menjadi tempat yang kekal dalam arti sampai maut memisahkan kita? Jangan sampai saudara bahwa kita membentuk rumah tangga hanya sesaat, semau-mau kita. Tetapi Tuhan rindu rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang kekal. Di mana sampai maut memisahkan kita. Dan dikatakan di surga tidak ada ratap tangis dan kertak gigi. Adakah di rumah kita ratap tangis dan kertak gigi? Seringkali saudara bahwa air mata itu mengalir dimulai dari rumah. Karena rumah yang berantakan, karena di rumah tidak ada kasih sayang, di rumah adanya KDRT, di rumah adanya caci maki, tidak ada kasih. Sehingga air mata itu seringkali mengalir keluar dimulai dari rumah tangga kita. Dan dikatakan di surga tidak ada dosa. Mari Bapak Ibu, bahwa kalau kita mau menjadikan bahwa rumahku surgaku, mari kita tanggalkan segala dosa, segala kepahitan, luka-luka batin. Mari Bapak Ibu, kita
benahi kehidupan rumah tangga kita. Kita tanggalkan semuanya itu dan kita mau belajar saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan kita percaya bahwa kasih mengalahkan segalanya. Nah Bapak Ibu, dari penjelasan tadi, bagaimana situasi dan kondisi rumah kita saat ini? Adakah rumah kita menyerupai surga, di mana anggota keluarga bisa merasakan damai sejahtera dan sukacita ketika ada di dalam rumah? Atau saat ini rumah tangga kita seperti neraka di bumi, suasananya panas saudara, semua orang yang tinggal rasanya tidak kerasan, pengennya pergi dari rumah, pengennya main keluar rumah. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah menyerah di dalam mewujudkan bahwa rumahku sebagai surgaku. Kita tidak ada kata terlambat. Kita tidak pernah terlambat Bapak Ibu di dalam membangun rumah tangga kita. Oleh karena itu mari kita mulai dari sekarang. Jangan tunda-tunda lagi. Tapi mulai dari sekarang bersama Yesus bangun rumah tangga kita. Sehingga rumah tangga kita menjadi rumahku, surgaku. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita memiliki visi rumahku, surgaku. Paling tidak saudara, rumah kita bisa kita jadikan base camp. Base camp bagi anggota keluarga. Base camp adalah tempat untuk melepas lelah. Dan base camp adalah tempat untuk pelatihan. Kemudian base camp juga tempat pembentukan karakter. Yaitu semakin serupa dengan Kristus. Kita akan bahas satu persatu saudara. Tadi dikatakan bahwa base camp adalah tempat melepas lelah. Di dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya 40 ayat 29. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, adakah rumah kita menjadi tempat untuk melepas lelah bagi anggota keluarga kita? Setiap prajurit, setiap tentara saudara, ketika mereka habis menyelesaikan tugas atau setelah selesai berperang, mereka selalu pulang ke base camp untuk melepas lelah. Demikian juga dengan keluarga kita Bapak Ibu, saat kita sudah selesai menjalankan tugas kita bekerja di luar rumah, adakah rumah menjadi tempat untuk melepas lelah? Adakah keluarga yang mengasihi? Seringkali di dalam kehidupan, kita tidak bertolong-tolongan di dalam menanggung beban. Kalau ada satu anggota keluarga harus menanggung beban, bukannya dihibur, dikuatkan, tetapi malah dicaci maki, disalah-salahkan Bapak Ibu. Oleh karena itu jangan kita saling menghakimi di dalam keluarga, tetapi marilah kita saling bertolong-tolongan. Apalagi antara suami istri, Tuhan katakan mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Apa yang dilakukan oleh suami akan berimbas kepada istri. Demikian juga apa yang dilakukan oleh istri akan berimbas juga kepada suami. Contoh saudara, ketika suami kita mengalami kenaikan gaji saudara, maka si istri pun akan ikut bersuka cita. Tetapi sebaliknya saudara, ketika suami di PHK, maka si istri pun ikut menderita. Karena sumber income menjadi hilang. Nah demikian juga dengan apa yang dilakukan oleh istri akan menjadi berkat bagi suami dan juga bisa menjadi masalah bagi suami. Oleh karena itu mari saudara kita bertolong-tolongan di dalam menanggung beban. Kalau firman Tuhan katakan dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat, memotivasi saudara kepada yang tiada berdaya. Bagaimana dengan kita sebagai pasangan suami istri? Bagaimana kita sebagai orang tua? Apakah kita tetap memotivasi pasangan hidup kita? Kita terus memotivasi anak-anak kita supaya mereka terus bangkit di dalam rencana Tuhan. Kemudian yang kedua saudara, tadi dikatakan bahwa base camp adalah tempat untuk pelatihan.
Di dalam Amsal 29 ayat 17 dikatakan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adakah kita mendidik anak-anak kita? Karena kesibukan, karena waktu, seringkali orang tua tidak punya waktu lagi untuk mendidik anak mereka. Di sini hukum tabur tuai berlaku, saudara. Ketika kita mendidik anak kita dengan baik, saudara, maka ia akan memberikan ketentraman dan mendatangkan sukacita. Nah Bapak Ibu, kalau kita meluangkan waktu mendidik anak kita, melatih anak kita di dalam kebenaran, maka anak-anak kita akan tumbuh besar menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di dalam kehidupan ini. Tetapi jika kita lalai mendidik anak-anak kita, seringkali mereka bertumbuh menjadi semau gue, saudara. Kita sebagai orang tua seringkali mengeluh akan kenakalan daripada anak-anak kita, akan kebejatan moral dari anak-anak kita. Tetapi adakah kita mendidik mereka saat anak-anak masih bersama-sama dengan kita? Di dalam mendidik ini saudara, yang dididik bukan hanya anak kita, tetapi kita sebagai pasangan suami istri. Mari kita juga mendidik diri kita sendiri, kita juga mendidik pasangan kita. Karena apa Bapak Ibu? Seorang anak itu melihat orang tuanya itu sebagai contoh. Apa yang dilihat itu lebih masuk di otaknya daripada apa yang didengar, saudara. Kalau yang didengar bisa masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tetapi apa yang dilihat itu akan menjadi gambaran di dalam kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam mendidik anak kita harus konsekuen. Misalnya Bapak Ibu, kita berkata jam 7 malam semua televisi harus mati karena saatnya anak-anak belajar. Nah, jika kita membuat peraturan seperti itu, maka usahakan juga untuk jam 7 kita juga tidak melihat televisi. Seringkali orang tua berkata, Papa kan tidak sekolah, jadi boleh dong lihat televisi. Nah, kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, biasanya anak-anak melihat bahwa orang tuanya kurang konsekuen di dalam mendidik mereka. Dan mereka akan mencari-cari waktu, mencuri-curi waktu saudara untuk melihat televisi. Ketika orang tuanya pergi, jam belajar maka tidak digunakan dengan baik, tetapi digunakan untuk menonton televisi. Tetapi berbeda saudara, jika orang tuanya konsekuen, pakai waktu itu juga untuk belajar bagi kita. Mungkin Bapak Ibu bisa belajar firman Tuhan pada jam yang sama, sehingga kita sama-sama belajar. Mendampingi anak-anak kita juga belajar. Bisa juga mendampingi mereka di dalam belajar. Dan anak-anak akan melihat betapa konsekuensinya orang tua mereka di dalam mendukung mereka, di dalam belajar untuk bertumbuh di dalam kebenaran. Bapak Ibu yang saya kasihi, dan apa yang mereka alami ketika masih kanak-kanak itu akan terbawa sampai mereka menjadi dewasa. Kemudian tadi juga dikatakan bahwa base camp adalah tempat untuk pembentukan karakter. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tempat pembentukan karakter yang pertama kali itu di mana saudara? Di keluarga. Bukan di sekolah minggu, bukan di sekolah, tetapi yang pertama adalah di dalam keluarga. Anak-anak yang terlahir, saudara, seperti kertas putih yang belum terisi. Memang mereka lahir dengan karakter masing-masing yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi bagaimana kita mengisinya, saudara? Sebelum mereka sekolah, kita sudah mulai mengisi, membentuk karakter mereka. Karakter yang positif, saudara, bisa kita kembangkan untuk menjadi lebih baik. Sedangkan karakter yang negatif bisa kita bukan kita lah, tapi kita hilangkan, saudara. Mungkin tidak bisa hilang 100%, tetapi paling tidak diminimalis, saudara.
kita gantikan dengan sesuatu yang lebih positif. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita kurang memperhatikan pembentukan karakter daripada anak-anak kita. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan kita. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kalau kita mengatakan bahwa kita hidup di dalam Dia, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tidak hanya kita sendiri tetapi juga anak-anak kita. Oleh karena itu bentuklah selagi mereka masih kanak-kanak. Bentuklah selagi mereka masih ada di dalam rumah. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kita terjebak oleh filosofi bahwa hidup adalah pembelajaran. Seringkali kita merasa, saudara, bahwa hidup adalah belajar. Memang betul, saudara, hidup adalah belajar. Tetapi jangan sampai kita terjebak di situ. Dengan seenaknya kita berkata bahwa ya ini kan proses belajar. Kita salah enggak apa-apa, kita seenaknya sendiri. Memang benar, saudara, hidup adalah pembelajaran. Tetapi bukan berarti dengan mata buta, saudara. Tetapi kita belajar untuk kebenaran. Kita harus menjaga hidup kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan kemudian yang kedua dikatakan tidak ada manusia yang sempurna, saudara. Memang betul tidak ada manusia yang sempurna. Kita masih bisa jatuh di dalam kesalahan. Tetapi itu jangan menjadi alasan. Kita hidup seenaknya sendiri kemudian kita memakai alasan ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan kemudian percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini Roma 8 ayat 28. Kita jangan menyalahkan ayat ini, saudara. Menyalahgunakan maksud saya. Menyalahgunakan dalam arti kita hidup seenaknya sendiri. Kemudian kita berkata bahwa saya percaya kok Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kita menuai sesuatu yang jelek, saudara, kita menuai masalah, kita berkata, oh saya percaya ini Tuhan turut bekerja. Nah, kita harus belajar, saudara, kalau kita menuai masalah, itu memang harus kita kerjakan untuk mengalami sesuatu yang lebih indah, satu proses dari Tuhan, ataukah itu karena kesalahan kita. Kita harus meminimalis kesalahan kita, saudara. Jangan sampai tuaian kita terus-menerus akibat taburan yang tidak benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa sikap yang harus kita miliki untuk kita menjadikan rumahku surgaku. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Amsal 3 ayat 1. Hei anakku, janganlah melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Nah, takut akan Tuhan. Kalau dikatakan jangan melupakan ajaranku, berarti kita tidak boleh melupakan firman Tuhan. Dalam setiap saat kita harus ingat firman Tuhan. Biarlah hatimu memelihara perintahku. Ketika hati kita terus ingat akan firman Tuhan, hati kita memelihara perintah Tuhan, maka kita menjadi orang yang selalu ingat akan Tuhan, menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kemudian di dalam Mazmur 128 ayat 1 dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Amin, saudara. Di sini dikatakan berbahagialah orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Apakah Bapak Ibu mau bersedia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan? Ataukah hari-hari ini kita memilih jalan menurut kata hati kita sendiri? Kata hati kita bisa salah, saudara, tetapi Tuhan tidak pernah salah. Oleh karena itu Tuhan janjikan, engkau pasti berbahagia jika engkau hidup menurut jalan Tuhan. Bagaimana respon kita? Adakah kita mau mengikuti jalan Tuhan? Yang kedua, saudara, kasih dan setia menjadi landasan keluarga. Di dalam Amsal 3 ayat 3-4 dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ayat ini menjelaskan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengalungkan itu di dalam leher kita, maka kemanapun kita pergi,
kalung itu akan mengikuti kita. Seperti saat ini Bapak Ibu, ketika saya memakai sebuah kalung Bapak Ibu, maka kemanapun saya pergi, ke pasar, ke toko, kemanapun, kalung ini selalu ada bersama dengan saya. Nah, Tuhan meminta kita kasih dan setia. Kalungkanlah itu pada lehermu. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, mari Bapak Ibu, jangan pernah melupakan kasih dan setia. Dan Tuhan janjikan kasih dan setia yang selalu kita pakai sebagai landasan di dalam kita mengerjakan segala sesuatu. Maka kita akan mendapat penghargaan tidak hanya di hadapan Allah, tetapi juga di hadapan manusia. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kasih dan setia selalu ada di dalam rumah tangga kita, maka rumah tangga kita akan penuh kasih dan setia. Dan kasih dan setia itu bisa dirasakan oleh orang lain, oleh pasangan kita, oleh anak-anak kita. Ketika kita memberikan dengan tulus, apa yang kita lakukan dengan tulus, maka damai sejahtera kasih Allah itu akan melingkupi rumah tangga kita. Seringkali dalam kehidupan kita lupa memakai kasih dan setia di dalam keluarga kita. Sebuah pesawat saudara, dia bisa tinggal landas ketika landasan itu halus mulus saudara. Makanya kalau kita ke bandara saudara, kita mau lihat landasan pesawat terbang. Tidak ada lubangnya sama sekali saudara. Ada lubangnya sedikit saja langsung dibetulkan. Kenapa saudara? Karena kalau tidak ada lubangnya itu pesawat terbang itu bisa tidak jadi terbang saudara. Tetapi malah jadi nggoling saudara. Oleh karena itu saudara, di dalam kehidupan kita, adakah kasih setia itu mulus di dalam kehidupan rumah tangga kita? Ataukah ada lubang-lubangnya? Semakin banyak lubangnya saudara, semakin banyak tidak ada kasih dan setianya, maka rumah tangga kita tidak bisa tinggal landas, tidak bisa terbang bersama Tuhan, tidak bisa masuk di dalam rencana Tuhan. Karena apa saudara? Karena yang ada hanya pertengkaran, cekcok dan sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar untuk menerapkan kasih dan setia selalu ada di dalam rumah tangga kita. Nah, di dalam Markus 3 ayat 25 dikatakan, dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Kita bisa memahami saudara, jika tanpa kasih dan setia, sebuah keluarga itu pasti akan terpecah-pecah. Akan ngeblok saudara, akan ngegrup. Yang anaknya yang satu bolos sama suami, sama papanya. Anaknya yang satu sama ibunya. Nah akhirnya terpecah-pecah saudara. Oleh karena itu mari kita selalu memakai landasan kasih dan setia. Karena untuk kita bisa tinggal landas, bagaimana jika keluarga kita terpecah-pecah? Enggak mungkin saudara. Oleh karena itu, mari kita terus memakai kasih dan setia. Saya sangat kagum ketika membaca sebuah tulisan yang mengatakan bahwa ada kakek dan nenek yang memperingati anniversary saudara tentang pernikahan mereka. Sudah sampai perkawinan emas lebih saudara, 50 tahun ke atas. Dan ketika MC itu bertanya kepada nenek itu ya, kenapa ibu bisa bertahan di dalam rumah tangga ibu sampai sekian puluh tahun? Adakah pasangan ibu, sang kakek yang dimaksud adalah orang yang sempurna? Dia berkata apa saudara? Nenek ini sangat mengejutkan saudara. Dia berkata, oh pasanganku jauh dari sempurna. Dia banyak sekali hal-hal yang dilakukan yang tidak menyenangkan hatiku. Nah si MC ini bingung saudara. Lah kalau banyak hal yang dilakukan tidak menyenangkan hati nenek, kenapa bisa bertahan sampai sekian? Dia berkata, ketika matahari terbit, semua bintang-bintang itu terhapus. Demikian juga
dengan kesalahan kakek ini. Sebanyak bintang-bintang di langit, banyak sekali saudara. Tetapi ketika matahari terbit, ketika kasih itu terbit, maka bintang-bintang itu menjadi hilang. Artinya saudara, ketika dia sangat mengasihi suaminya, ketika kasih itu muncul, maka kesalahan suaminya menjadi tidak berarti, tersapu bersih. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Adakah kita mau mencontoh daripada kakek nenek ini? Untuk mempertahankan rumah tangga kita, gunakan kasih. Ketika kasih itu bersinar dalam rumah tangga kita, maka kesalahan sebanyak bintang pun menjadi tidak ada artinya. Nah, kemudian yang ketiga saudara, seiring setujuan dengan Tuhan. Di dalam Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adakah jalan kita seiring sejalan dengan Tuhan? Kalau kita percaya kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, maka saudara, apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan katakan akan kita lakukan. Kita harus seiring sejalan dengan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan kita tahu bahwa jalan yang terbenar adalah seiring sejalan dengan Tuhan. Bagaikan sayap, kita harus mengepakkan sayap bersama-sama. Nah, kita bisa lihat gambar saudara tentang sebuah pesawat terbang. Nah, sayap terbang ini pesawat terbang ini memiliki 2 sayap saudara. Kalau kita berjalan seiring sejalan dengan Tuhan, maka ya sayap yang satu adalah Tuhan dan sayap yang satunya adalah suami istri. Kenapa suami istri menjadi satu sayap? Karena Tuhan katakan mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi satu sayap itu adalah suami istri. Suami istri harus bekerja sama saudara, enggak mungkin cekcok sendiri. Dan satu sayap adalah Tuhan. Seperti burung saudara, ketika dia harus terbang, maka dia mengepakkan sayap itu bersama-sama saudara. Enggak gantian kiri kanan, tetapi bersama-sama. Kedua-duanya naik, kedua-duanya turun. Kiri dan kanan sama saudara. Kalau saudara mau terbang bersama Tuhan, kepakkanlah sayap kehidupan rumah tanggamu bersama dengan Tuhan. Dan kemudian di ayat 5b dikatakan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Saudara bisa lihat, kalau suami istri, suami kepengen ke kiri, istri ke kanan. Sementara sayap yang satu adalah Tuhan. Apakah bisa terbang saudara? Tidak bisa saudara, kita tidak akan bisa terbang bersama dengan Tuhan. Yang ada malah kita mengalami kelelahan, kita capek sendiri saudara. Karena kita terus berbeda dengan suami kita, kita terus berbeda dengan istri kita. Oleh karena itu mari saudara, satukan hati suami istri untuk kita jadi kompak saudara, melayani Tuhan. Saya percaya ketika kita sehati sepikir suami istri bekerja bersama dengan Tuhan, saudara pasti terbang. Rumah tangga saudara pasti akan tinggal landas, akan terbang dahsyat dan luar biasa. Memang saudara, suami istri itu beda ya. Seperti sandal saudara. Kiri dan kanan saudara. Sandal kiri dengan sandal kanan itu pasti berbeda. Tetapi sandal itu menjadi berharga dan bernilai ketika bersatu saudara. Enggak ada orang jual cuman sandal kiri saja atau sandal kanan saja saudara. Enggak ada. Karena sandal itu menjadi bernilai dan berharga ketika mereka bersama-sama sebelah kiri dan sebelah kanan. Demikian juga dengan suami istri saudara. Suami dan istri akan bernilai, suami dan istri akan berharga saudara ketika mereka bersama-sama. Memang saudara, suami dan istri punya fungsi dan tugas yang berbeda. Ya. Sudah diatur oleh Tuhan, kita bisa dibaca di Alkitab bagaimana tugas seorang suami, bagaimana tugas seorang istri. Tetapi kita harus ingat, hargai perbedaan itu. Perbedaan itu justru digunakan Tuhan untuk saling melengkapi.
Secara postur tubuh saja saudara, wanita dan pria itu berbeda. Suami dan istri itu postur tubuhnya sudah berbeda. Tetapi tujuan dari Tuhan menciptakan perbedaan ini adalah untuk saling melengkapi. Oleh karena itu saudara, mari kita saling melengkapi satu dengan yang lain dan bergerak seiring setujuan dengan Tuhan. Kemudian selanjutnya saudara, yang mau bercermin. Di dalam Amsal 3 ayat 6 sampai 8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan pernah kita lupa bercermin dengan firman Tuhan. Seringkali ketika kita ada di dalam masalah, rumah tangga kita ada di dalam masalah, kita selalu menuding pasangan kita sebagai bagian yang salah. Sementara kita adalah bagian yang benar. Jangan seperti itu saudara. Mari kita sama-sama bercermin dengan firman Tuhan. Janganlah menganggap diri kita selalu paling benar. Janganlah menganggap diri kita paling bijak. Tetapi takutlah akan Tuhan. Artinya suami dan istri bersama-sama datang kepada Tuhan. Minta Tuhan membentuk kita, memperbarui kita, mengubah kehidupan kita. Mungkin si suami harus diubah, si istri juga harus diubah. Tetapi percayalah, ketika Tuhan yang membentuk kita, menyempurnakan kehidupan kita, maka hidup kita akan berbahagia. Dan dikatakan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin saudara. Orang yang banyak masalah, seringkali tubuhnya menjadi lemah dan sakit penyakit menghinggapinya. Nah, mengakui Tuhan itu sama dengan mempercayai Tuhan lebih dari dirinya sendiri. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya kita jangan sampai terjebak pada logika, tetapi marilah kita hidup tidak berdasarkan logika saja, tetapi kita juga hidup berdasarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan sendiri bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian yang terakhir saudara, muliakan Tuhan dengan hartamu. Di dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemeraanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus sadar bahwa apa yang kita miliki itu adalah milik Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Kita ini hanya sebagai bendahara saudara, bahwa semua hal itu adalah milik daripada Tuhan. Yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika Tuhan meminta sesuatu untuk melakukan sesuatu, seperti persepuluhan, kemudian ada persembahan khusus dan sebagainya. Ketika Tuhan berbicara kepada kita, lakukanlah saudara. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ini hukum tabur tuai akan berlaku saudara. Kalau kita tidak pernah menabur, bagaimana kita akan menuai? Kalau kita tidak pernah menabur, kita tidak pernah menanam saudara, bagaimana lumbung-lumbung kita akan dipenuhi dengan panen raya. Itu hal yang mustahil saudara. Oleh karena itu jangan lupa memuliakan Tuhan melalui harta kita. Saya undang untuk worship leader, musik, singer, semua boleh ke depan. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tidak akan saya perpanjang. Tetapi rumahku menjadi surgaku, rumahku surgaku. Jika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, kita memiliki kasih dan setia menjadi landasan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga mau bercermin dengan firman Tuhan. Kita tidak merasa diri kita yang paling benar. Kemudian yang terakhir, muliakan Tuhan dengan harta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa langit selalu biru. Tetapi satu hal, Tuhan janji kepada kita bahwa Tuhan akan menyertai kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan
home sweet home akan kita miliki ketika kita izinkan Tuhan memegang kendali kehidupan rumah tangga kita dan kita menjadi satu tim dengan Tuhan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Mari saudara kita renungkan syair daripada lagu ini. Kita bisa nyanyikan sekali lagi. Tuhan tak pernah Haleluya janji, Yesus. langit selalu Tuhan tak pernah berjanji langit selalu biru. tetapi Dia berjanji Tetapi Tuhan selalu berjanji bahwa Tuhan akan menyertai setiap langkah hidup kita. jalan selalu Tuhan tak pernah berjanji jalan selalu rata. Dia berjanji berikan Tetapi Dia berjanji memberikan kekuatan pada setiap langkah kehidupan kita. Mari Bapak Ibu jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Mujizat Tuhan masih ada. Jangan pernah menyerah dan jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada Mujizat Tuhan ada bagi setiap orang yang setia dan percaya. Mari Bapak Ibu, saat ini kita masuk di dalam doa. Hampiri Tuhan secara pribadi. Bawa keluargamu kepada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, rumah tangga kami masih dalam proses yang harus dibentuk. Bahwa rumah tangga kami masih banyak hal-hal yang harus dibenahi. Mari Tuhan mampukan kepada kami. Bentuk kepada kami Tuhan sebagai suami, bentuk kami Tuhan sebagai seorang istri, dan bentuk kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Untuk kami memiliki Tuhan hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Sehingga rumah tangga kami boleh menjadi surga kami di muka bumi ini. Menjadi tempat yang kami cari untuk melepas lelah. Untuk kami berlatih Tuhan satu dengan yang lain. Untuk kami Tuhan membentuk karakter kami. Oleh karena itu Tuhan, kuasai setiap rumah tangga yang hari-hari ini sedang ada di dalam masalah, rumah tangga yang sedang ada di dalam persoalan. Beri kekuatan kepada kami Tuhan, untuk kami tidak putus asa, tetapi kami percaya bahwa Engkau sanggup Tuhan memulihkannya. Kalau Engkau sanggup mengubah air menjadi anggur, Engkau sanggup menyembuhkan orang buta melihat, Engkau sanggup mengubah orang yang lumpuh berjalan Tuhan. Maka tidak ada yang mustahil bagi persoalan rumah tangga kami. Engkau mampu Tuhan mengubah kehidupan rumah tangga kami yang hari-hari ini penuh dengan masalah. Bisa Engkau ubah menjadi bagaikan surga di bumi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berikan kekuatan kepada kami suami istri untuk kami terus berjalan. Berikan kepada kami hati yang takut akan Tuhan. Dan ajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami selalu memiliki kasih dan setia sebagai landasan di dalam kehidupan kami. Dan kami setiap hari mau bercermin akan firman Tuhan. Dan juga Tuhan, kami rindu memuliakan
Tuhan melalui harta kami, melalui apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan keluarga demi keluarga hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat kami menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia, bagi yang setia percaya, bagi yang setia percaya. Terima kasih. Mukjizat tetap ada dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Bahwa mukjizat ada ketika kami menyembah. Mukjizat ada ketika kami bersama dengan Engkau Tuhan. Di akhir penghujung ibadah kami pada hari ini, kami menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk GKI Pondok Daud, mari Tuhan berkati setiap kami. Berkati Tuhan gereja-Mu, biarlah gereja-Mu dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui gereja ini. Gereja ini menjadi gereja pemulihan bagi setiap kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk Pastor Honggo Effendi sebagai Bapak rohani kami. Mari Tuhan, berkati beliau dengan hikmat marifat yang daripada Tuhan. Berkati dalam setiap pelayanannya, keluarganya, usaha dan bisnis yang kami percaya Tuhan, bahwa Engkau terus menyertai hamba-Mu. Bila hati Bapa Engkau akan turun ke atas hamba-Mu. Kami juga menyerahkan keluarga besarnya dalam perlindungan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pagi hari ini untuk melayani Engkau. Mari Tuhan, berikan kami roh yang terus menyala-nyala untuk melayani Engkau. Karena kami percaya Tuhan, di dalam Engkau jerih payah kami tidak akan pernah sia-sia. Saat ini Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada, di rumah-rumah maupun dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau peduli atas setiap kami. Sudah disembuhkan atau belum disembuhkan, sudah dipulihkan atau belum dipulihkan, kami percaya Tuhan. Dan kami tetap meyakini bahwa Engkau Allah tidak pernah melupakan janji-Mu. Kami pegang setiap janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan kuasa. Mari Tuhan, taruh belas kasihan-Mu atas bangsa kami. Biarlah Tuhan, hujan pertobatan turun atas bangsa kami. Ampuni bangsa kami Tuhan. Jika banyak kesalahan yang kami lakukan, tapi kami percaya Tuhan, bahwa mata-Mu tertuju atas bangsa kami. Lalukan Tuhan pandemi ini dari bangsa kami. Tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas kami, bukan kehendak kami. Terima kasih yang baik, terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Yesus. Mari Tuhan, sempurnakan ibadah kami. Dan biarlah Tuhan, Kau yang akan memberkati kami hari ini. Kami angkat kedua tangan kami Tuhan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Umat Allah yang sangat spesial dan berharga di mata Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Diberkatilah kiranya usaha pekerjaanmu. Amin. Diberkati kiranya kesehatanmu. Amin. Diberkati kiranya buah kandunganmu. Diberkati kiranya seluruh keluargamu, suami, istri, anak-anak, orang tuamu diberkati Tuhan. Bahkan diberkati segala sesuatu
yang kau lakukan dengan kedua tanganmu menjadi berhasil dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Para kekasih Tuhan, umat Allah yang luar biasa dan dahsyat, jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang tercurah ialah Bapa kita di surga lewat cinta kasih yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu bersama hidupku, di setiap langkahku, ku memujimu.